Lampu lorong rumah sakit tiba-tiba meredup, dan langkah sepatu berhenti tepat di belakangku. Tanganku masih menggenggam tas, napasku tercekat, sementara aroma antiseptik terasa menusuk lebih tajam dari biasanya. Aku berdiri sendirian di depan ruang perawatan, tanpa persiapan, tanpa pelindung, dan tanpa tahu siapa yang sedang mengawasi. Seseorang di balik seragam putih memiliki kendali penuh atas situasi ini. Sementara aku hanya pasien yang percaya bahwa semua orang di sini berniat menolong. Keheningan terasa berat, seolah dinding-dinding ikut mendengar. Aku berhenti bergerak. 1 detik sunyi. Detak jam di ujung lorong terdengar terlalu keras. Saat itulah pandanganku tertuju pada sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Dan sejak detik itu, aku tahu bahaya ini datang dari dalam hidupku sendiri. Tubuhku kaku. Pikiran kosong. Ketakutan perlahan mengendap. Pernahkah kamu merasakan firasat yang membuat dunia seakan berhenti berputar? Dari mana kamu menyaksikan kisah gelap ini hari ini? Lampu di atas kepalaku berdengung pelan, lalu berhenti. Keheningan yang tersisa terasa lebih berat dari suara apapun. Aku berbaring dengan tangan terlipat di dada, menatap langit-langit putih yang terlalu bersih, terlalu rata, seolah tidak pernah disentuh oleh kehidupan nyata. Bau antiseptik merayap masuk ke hidung, dingin dan menusuk, membuat napasku terasa pendek. Di balik pintu, roda troli logam melintas perlahan, meninggalkan gema yang memantul di lorong panjang. Rumah sakit selalu terdengar seperti ini, hidup, namun tanpa kehangatan. Tekanan darah stabil, suara perawat terdengar singkat. Aku mengangguk meski ia tidak menatapku. Tangannya cekatan, terlalu cepat. Manset dilepas sebelum aku sempat bertanya apapun. Ia menulis sesuatu di papan kecil, lalu pergi tanpa senyum, tanpa kata tambahan. Tirai di sekeliling ranjangku bergoyang sedikit karena angin dari pendingin ruangan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini normal. Hari pertama, dirawat selalu terasa asing. Hari kedua, seharusnya lebih mudah. Tapi entah kenapa, sejak pagi tadi, dadaku terasa lebih sesak. Bukan karena sakit fisik, dokter bilang kondisiku membaik, melainkan karena sesuatu yang tak bisa kusebutkan. Seperti ada bagian kecil dari diriku yang terus siaga, menunggu sesuatu yang buruk tanpa tahu apa bentuknya. Jam dinding menunjukkan pukul 10:15. Waktu kunjungan seharusnya sudah dimulai. Aku melirik ke arah pintu. Kosong. Suamiku biasanya datang lebih awal. Ia selalu begitu. Terlalu teratur, terlalu tepat waktu. Seolah hidup adalah jadwal yang tak boleh meleset. Bahkan saat aku masuk rumah sakit pun, ia yang mengatur semuanya. Administrasi, kamar, dokter. Aku hanya mengikuti, lelah dan pasrah. Ponselku bergetar pelan di atas meja kecil. Pesan singkat. Rapat mendadak. Aku menyusul. Aku membaca kalimat itu 2 kali. Tidak ada tanda marah. Tidak ada tanda cemas. Hanya informasi. Baik, balasku singkat. Layar kembali gelap. Ruangan terasa lebih sunyi setelahnya. Aku menutup mata, mencoba tidur, tapi pikiranku terus bergerak. Mengulang detail-detail kecil yang sejak tadi mengganggu. Cara perawat menanyakan namaku tanpa melihat gelang identitas. Obat pagi yang datang lebih cepat dari jadwal kemarin. Seorang dokter muda yang memeriksa hasil laboratorium sambil mengernyit, lalu segera menutup map sebelum aku sempat melihat. Kondisinya bagaimana, Dok? Sempat kutanya. Stabil, jawabnya cepat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi nadanya datar, seperti kalimat yang dihafal. Langkah kaki berhenti di depan kamarku. Pintu terbuka setengah. Seorang perawat lain muncul, wajahnya asing. Rambutnya tertutup rapat, matanya sempat bertemu dengan mataku, lalu berpaling. Waktunya cek rutin, katanya. Baru saja dicek, kataku pelan. Ia berhenti sejenak, melihat catatan di tangannya. Iya,
Jawabnya setelah jeda singkat. Tapi ini prosedur. Prosedur, kata itu sering digunakan di sini. Seolah menjadi alasan untuk segala hal. Aku mengulurkan tangan. Jarum menusuk kulit dengan cepat. Aku menahan napas, lalu menghembuskannya perlahan. Di balik tirai, suara pasien lain terdengar batuk pelan. Seorang bayi menangis di kejauhan. Lalu diam. Perawat itu pergi, tanpa menutup tirai dengan rapi. Celah kecil memperlihatkan lorong yang panjang dan sepi. Aku merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan tatapan langsung. Lebih seperti kesadaran bahwa aku tidak sepenuhnya sendirian, meski ruangan ini kosong. Perasaan itu membuatku duduk sedikit lebih tegak. Jantung berdetak lebih cepat. Aku mencoba menertawakannya dalam hati. Kelelahan, mungkin. Obat-obatan bisa membuat pikiran aneh. Pukul 12 lewat sedikit, suamiku akhirnya datang. Ia masuk dengan langkah tenang, membawa tas kecil dan sebotol air mineral. Senyumnya muncul, rapi seperti biasa. Maaf telat, katanya. Tidak apa-apa, jawabku. Ia duduk di kursi samping ranjang, meletakkan tas di bawah. Tangannya menyentuh tanganku sebentar, lalu menarik diri. Sentuhan yang sopan, bukan yang biasa. Dokter bilang apa? Tanyanya. Katanya stabil. Bagus. Ia mengangguk, lalu mengambil ponselnya. Jarum jam bergerak pelan. Aku menunggu, berharap ia menatapku lagi, bertanya bagaimana perasaanku. Tapi matanya tetap di layar. Jam kunjungan hari ini agak berubah, katanya tiba-tiba. Katanya lebih singkat. Sejak kapan? Tanyaku. Baru tadi pagi. Aku menoleh ke arahnya. Kemarin tidak begitu. Rumah sakit ini sering mengubah aturan. Jawabnya ringan. Nada suaranya tidak defensif. Tidak juga peduli. Netral. Itu yang membuatku sulit menafsirkan. Seorang perawat masuk, membawa nampan makan siang. Ia meletakkannya tanpa bicara, lalu keluar. Suamiku berdiri. Aku harus pergi sebentar, katanya. Ada telepon penting. Sekarang? Iya. Aku kembali nanti. Aku mengangguk, meski ada bagian dari diriku yang ingin berkata lain. Pintu menutup di belakangnya, meninggalkan ruangan kembali sunyi. Aku menatap makanan di hadapanku. Nasi, sup bening, potongan kecil ayam. Semua terlihat biasa. Aku menyendok satu suap lalu berhenti. Nafsu makan menghilang. Aku teringat jadwal kunjungan yang berubah. Tidak ada pengumuman. Tidak ada pemberitahuan resmi yang kudengar. Hanya dari mulut suamiku. Aku menekan bel kecil di samping ranjang. Beberapa detik berlalu sebelum seorang perawat muncul. Jam kunjungan hari ini sampai jam berapa? Tanyaku. Ia menatapku sejenak, lalu melihat ke arah papan di dinding. Sampai jam 3. Bukannya biasanya jam 4? Iya, jawabnya. Tapi hari ini berbeda. Kenapa? Ia tersenyum tipis. Ada penyesuaian internal. Jawaban yang sama lagi. Ia pergi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh. Aku menyandarkan punggung ke bantal, menatap langit-langit lagi. Lampu kembali berdengung. Aku menghitung detak jantungku sendiri, mencoba menenangkan diri. Sore hari datang dengan cahaya jingga yang menyelinap melalui celah tirai. Suamiku tidak kembali. Ponselku tidak berbunyi. Seorang dokter datang menjelang petang. Wajahnya berbeda dari yang pagi tadi. Lebih tua. Lebih tenang. Ia membuka map, membaca sekilas, lalu menatapku. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Tanyanya. Lebih baik, jawabku jujur, tapi agak cemas. Itu wajar. Ia membalik halaman. Kami akan menyesuaikan sedikit pengobatan. Menyesuaikan bagaimana? Dosis. Aku menelan ludah. Saya diberitahu sebelumnya? Tentu. Ia menutup map. Senyumnya tipis, profesional. Ada pertanyaan lain? Aku ragu sejenak lalu menggeleng. Ia pergi, meninggalkan rasa tidak tuntas. Malam turun, suara rumah sakit berubah. Lebih pelan, lebih jarang. Lampu lorong meredup. Aku terbangun di tengah malam karena suara langkah. Seseorang berhenti di depan kamarku. Pintu terbuka sedikit, cahaya masuk sebentar,
lalu hilang. Siapa? Tanyaku pelan. Tidak ada jawaban. Aku menunggu, jantung berdebar. Beberapa detik kemudian, langkah itu menjauh. Pagi berikutnya, aku merasa lebih lelah daripada kemarin. Kepala sedikit berat. Seorang perawat datang membawa obat pagi. Ini obat yang sama? Tanyaku. Iya, jawabnya cepat. Aku menelannya dengan air. Beberapa menit kemudian, rasa mual muncul. Aku menutup mata, bernapas dalam-dalam. Suamiku datang siang itu, lebih pendiam dari biasanya. Ia bertanya seperlunya, menjawab singkat. Dokter bilang apa? Tanyaku. Masih sama. Aku menatapnya. Ada jarak di antara kami yang dulu tidak pernah ada. Bukan pertengkaran, bukan kebencian, hanya ruang kosong yang perlahan melebar. Saat ia ke kamar mandi, aku mengambil map kecil di meja samping ranjang. Map itu biasanya tertutup. Aku ragu sejenak, lalu membukanya. Beberapa lembar hasil pemeriksaan. Nama lengkapku tertera jelas. Tanggal. Tanda tangan dokter. Aku membalik halaman. Di sana ada catatan tambahan. Tulisan tangan. Singkat. Teknis. Aku membaca ulang, memastikan mataku tidak salah. Ada prosedur yang tercantum. Persetujuan tindakan. Tanggal kemarin. Aku tidak pernah menandatanganinya. Tanganku bergetar. Jantungku berdetak keras, memenuhi telingaku sendiri. Pintu kamar mandi terbuka. Suamiku keluar, menatapku. Aku menutup map perlahan, menaruhnya kembali seperti semula. Ia tersenyum tipis. Kenapa? Tidak apa-apa, jawabku. Tapi di dalam dada, sesuatu akhirnya menemukan bentuknya. Dan sejak saat itu, rasa curiga tidak lagi mengambang. Ia telah menemukan arah. Seseorang memanggil namaku dengan suara yang terlalu pelan untuk disebut suara. Aku membuka mata, dan cahaya lorong langsung menyayat penglihatanku. Ada bayangan berdiri di ambang pintu. Perawat itu tidak masuk sepenuhnya. Tubuhnya setengah tersembunyi di balik pintu, seolah ia ragu untuk terlihat terlalu jelas. Tangannya memegang map tipis, namun matanya tidak melihat ke arahku. Ia menatap ke ujung lorong, lalu kembali padaku cepat. Ibu, katanya lirih, jangan bicara, dengarkan. Nada suaranya membuat tengkuku dingin. Aku menahan napas. Kalau bisa, lanjutnya. Jangan minum obat malam ini. Itu saja. Tidak ada penjelasan. Tidak ada alasan. Aku mencoba bertanya, tapi ia mengangkat tangan. Isyarat berhenti. Wajahnya pucat, rahangnya menegang seperti sedang menahan sesuatu yang besar. Pura-pura tidur, bisiknya. Dan jangan percaya siapapun. Langkahnya menjauh sebelum aku sempat bereaksi. Pintu tertutup tanpa suara. Lampu lorong kembali redup. Aku berbaring kaku, menatap langit-langit. Kata-katanya berputar di kepalaku, bertabrakan dengan logika. Jangan minum obat, jangan percaya siapapun. Kalimat itu seperti pisau kecil yang perlahan menggores rasa amanku. Obat malam tiba setengah jam kemudian. Perawat berbeda. Senyumnya ramah, suaranya tenang. Waktunya obat, katanya. Tanganku bergerak otomatis, menerima gelas kecil. Tablet putih itu terlihat sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang aneh. Aku mengingat bisikan tadi. Jantung berdetak lebih cepat. Ada yang salah? Tanyanya. Tidak. Jawabku cepat. Aku pura-pura menelan. Tablet itu kuselipkan di bawah lidah, lalu kutelan airnya saja. Ia mengangguk puas, lalu pergi. Beberapa menit berlalu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada efek. Aku mengeluarkan tablet itu perlahan, membungkusnya dengan tisu, menyimpannya di laci kecil. Aku tidak tidur malam itu. Setiap suara membuatku terjaga. Langkah kaki, batuk, troli lewat. Bahkan desis pendingin ruangan terdengar mencurigakan. Aku mulai memperhatikan ritme rumah sakit ini, seperti mempelajari denyut nadi makhluk besar yang asing. Ada pola, tapi tidak semuanya terlihat. Pagi datang dengan cahaya pucat. Suamiku muncul lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak tegang, meski senyumnya tetap ada. Kamu kelihatan capek,
katanya. Tidak bisa tidur, jawabku. Kenapa? Aku ragu. Banyak suara. Ia mengangguk, tapi matanya menyipit sedikit, seperti sedang menilai. Dokter bilang kamu mungkin sensitif, katanya. Efek obat? Aku menatapnya. Obat yang mana? Semua, jawabnya ringan. Ia duduk, membuka tas, mengeluarkan beberapa berkas. Aku sudah tanda tangan beberapa persetujuan tambahan. Biar prosesnya cepat. Jantungku berdegup keras. Persetujuan apa? Standar, katanya. Tidak perlu kamu pikirkan. Nada suaranya berbeda. Lebih tegas, lebih tertutup. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ia berdiri. Aku ke resepsionis sebentar. Aku menatap punggungnya saat ia pergi. Ada rasa asing melihat orang yang sudah bertahun-tahun bersamaku berjalan menjauh seperti itu. Aku menekan bel perawat. Seorang perawat muda datang. Apakah ada perawat bernama... Aku berhenti. Aku bahkan tidak tahu namanya. Perawat yang jaga malam tadi. Ia mengernyit. Banyak perawat malam, Bu. Yang rambutnya pendek. Banyak juga. Aku menghela napas. Apakah ada perubahan obat saya? Ia melihat layar kecil di tangannya. Sesuai catatan. Catatan dari siapa? Dokter penanggung jawab. Yang mana? Ia ragu sejenak. Dokter yang ditunjuk keluarga. Kata itu menggantung di udara. Keluarga. Aku mengangguk, berpura-pura puas. Ia pergi. Siang itu, aku mencoba berjalan ke ujung lorong dengan alasan ke toilet umum. Setiap langkah terasa diawasi. Kamera di sudut langit-langit. Pintu-pintu tertutup. Aku merasa seperti berjalan di dalam labirin yang aturannya tidak tertulis, tapi ketat. Di dekat ruang perawat, aku melihatnya lagi. Perawat yang membisiki aku semalam. Ia sedang menulis sesuatu. Wajahnya serius. Aku mendekat perlahan. Ibu, katanya cepat tanpa menoleh. Jangan di sini. Apa maksudmu tadi malam? Bisikku. Ia akhirnya menatapku. Matanya merah, seperti kurang tidur. Saya tidak bisa bicara lama. Kenapa? Karena ini bukan rumah sakit biasa, katanya pelan. Dan ibu bukan pasien biasa. Aku merasakan darahku turun. Siapa yang melakukan ini? Ia menggeleng. Saya tidak tahu semua, tapi saya tahu satu hal. Apa? Ibu datang ke sini bukan karena kebetulan. Langkah kaki terdengar mendekat. Ia langsung kembali menulis. Wajahnya berubah netral. Seorang dokter lewat, melirik kami sekilas. Aku mundur, jantung berdegup. Kembali ke kamar, aku menemukan suamiku sudah di sana. Ia berdiri di dekat jendela. Kamu kemana? Tanyanya. Ke toilet, jawabku. Sendiri? Iya. Ia menatapku lama. Lain kali bilang, tidak semua area aman. Aman dari apa? Tanyaku. Ia tersenyum tipis. Infeksi. Jawaban itu terasa kosong. Sore hari, seorang petugas administrasi datang membawa berkas. Mohon ditandatangani. Aku membaca cepat. Nama dokter, nama rumah sakit, nama suamiku tercantum sebagai penanggung jawab penuh. Kenapa nama saya tidak ada? Tanyaku. Ibu sudah memberikan kuasa. Jawabnya. Kapan? Saat masuk, katanya. Ditandatangani keluarga. Aku menatap tanda tangan itu. Tulisan tangan suamiku. Jelas, rapi. Bolehkah saya salinan? Tanyaku. Tidak perlu, jawabnya cepat. Sudah diarsipkan. Ia pergi sebelum aku sempat protes. Malam turun lagi. Aku duduk di ranjang, menatap tablet putih yang kusimpan. Aku mengeluarkannya dari tisu, memutarnya di bawah lampu. Tidak ada tanda, tidak ada bau. Aku teringat kata perawat itu. Jangan minum obat malam ini. Ponselku bergetar. Pesan dari suamiku, meski ia duduk hanya beberapa meter dariku. Besok ada pemeriksaan tambahan. Jangan khawatir. Aku menatapnya. Ia sedang menelpon seseorang, membelakangi aku. Suaranya rendah, terkontrol. Aku mendekat pelan, cukup untuk mendengar potongan kalimat. Sudah aman, katanya. Dia mulai patuh. Aku mundur, napasku tertahan. Ia menutup telepon, berbalik. Kamu kenapa? Tanyanya.
Tidak apa-apa, jawabku. Aku berbaring, membelakangi dia. Mataku terbuka, menatap dinding. Setiap kata yang kudengar terasa seperti paku yang menancap pelan. Larut malam, saat ia tertidur di kursi, aku mengambil tasnya. Tanganku gemetar. Aku membuka saku kecil di dalam. Ada map tipis. Di dalamnya, salinan catatan medis, lengkap, detail. Lebih detail daripada yang pernah kuterima. Dan di halaman terakhir, ada email tercetak. Percakapan singkat antara suamiku dan seseorang dari rumah sakit. Membahas jadwal, dosis, persetujuan. Namaku disebut, tapi bukan sebagai istri, sebagai subjek. Aku menutup map itu perlahan. Suara napasku sendiri terdengar terlalu keras. Di luar, lorong rumah sakit sunyi. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu ketakutan ini tidak lagi samar. Aku terbangun dengan rasa dingin yang tidak berasal dari pendingin ruangan. Ada sesuatu yang patah di dalam dadaku, pelan, nyaris tak terdengar. Dan aku tahu, sejak saat itu, aku tidak bisa lagi melihat suamiku dengan cara yang sama. Pagi menyelinap masuk lewat jendela sempit kamar rawat. Cahaya abu-abu yang tidak membawa kehangatan. Ia masih tertidur di kursi, tubuhnya sedikit condong ke depan, tangan terlipat, wajahnya tampak lelah, seperti pria yang menghabiskan malam memikirkan sesuatu yang berat. Dulu, pemandangan itu selalu membuatku ingin merapikan kerah bajunya, menepuk bahunya pelan. Sekarang, aku hanya menatap, mencoba membaca garis-garis wajah yang selama ini ku kenal. Aku mengingat email di dalam map itu. Kata-kata teknis, dingin, terukur, namaku tertera di sana, tapi tidak ada sapaan, tidak ada empati. Hanya istilah, angka, dan keputusan yang tidak pernah kubuat sendiri. Ia bergerak sedikit, mengerang pelan, lalu membuka mata. Tatapannya langsung tertuju padaku. "Kamu sudah bangun?" katanya. "Iya." "Tidur nyenyak?" Aku menggeleng. "Biasa saja." Ia berdiri, meregangkan tubuh. "Aku ambilkan sarapan." Aku mengangguk. Kata-kata terasa terlalu berat untuk dikeluarkan. Ia keluar kamar, meninggalkan aku dengan detak jantung yang semakin tidak teratur. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Aku mengulang ingat tahun-tahun pernikahan kami. Awal yang sederhana. Pertemuan di kantor, kecil, percakapan ringan tentang hal-hal sepele. Ia selalu terlihat tenang, stabil, orang yang bisa diandalkan. Saat aku sakit dulu, ia yang paling sigap, mengantar, menunggu, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Sesuai rencana. Kalimat itu tiba-tiba terdengar berbeda. Ia kembali dengan nampan sarapan. Menyusunnya rapi di meja kecil. "Makan dulu," katanya. Aku memandang makanan itu. "Aku tidak lapar." "Kamu harus makan." Nada suaranya tidak keras. Justru terlalu halus, seperti instruksi yang dibungkus perhatian. "Aku mual," kataku. Ia menghela napas kecil. "Itu efek obat." "Obat yang mana?" Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. "Nanti juga hilang." Aku menunduk. Diam, ada jarak yang tidak bisa lagi kuabaikan. Seolah setiap jawaban darinya kini memiliki lapisan tersembunyi. Seorang dokter masuk tak lama kemudian. Dokter yang sama seperti kemarin sore. Ia menyapa singkat, memeriksa catatan, lalu menatap suamiku lebih lama daripada aku. "Kita lanjut sesuai rencana," katanya. Aku menoleh. "Rencana apa?" Dokter itu tersenyum sopan. "Perawatan lanjutan." "Perawatan lanjutan seperti apa?" Tanyaku lagi. Ia melirik suamiku. Ada jeda singkat, hampir tak terlihat. "Seperti yang sudah disepakati," katanya akhirnya. Aku menatap suamiku. "Kita membicarakan ini." Ia tersenyum kecil. "Aku tidak ingin kamu stres." Dokter itu pergi, meninggalkan ruangan dengan udara yang terasa lebih berat. "Apa maksudnya?" tanyaku. Ia duduk di kursi. "Kamu terlalu banyak berpikir," jawab aku. Ia menatapku lama. Matanya tenang, tapi ada sesuatu di sana. Ketegangan yang berusaha disembunyikan. "Aku melakukan ini untuk kita."
katanya. Untuk kita. Kata itu biasanya menenangkan. Sekarang, terdengar seperti ancaman samar. Hari itu berlalu dengan lambat. Aku memperhatikan setiap geraknya. Cara ia berbicara dengan perawat. Cara ia membaca berkas tanpa menoleh padaku. Cara ia menjawab telepon dengan suara rendah, selalu menjauh beberapa langkah. Aku mulai melihat pola. Ia selalu tahu sebelum aku diberitahu. Jadwal pemeriksaan, perubahan obat, semua lewat dirinya dulu. Sore hari, saat ia pergi sebentar, perawat yang sama, yang membisiki aku malam itu, masuk untuk mengganti infus, tangannya gemetar halus. Ibu, katanya tanpa menatapku. Jangan tanya terlalu banyak. Kenapa? Bisikku. Karena setiap pertanyaan tercatat. Aku menelan ludah. Tercatat oleh siapa? Ia tidak menjawab. Hanya mengencangkan plester, lalu pergi lebih cepat dari biasanya. Malam datang lagi. Lampu diredupkan. Suamiku duduk diam. Membaca sesuatu di ponselnya. Kita sudah menikah berapa lama? Tanyaku tiba-tiba. Ia terkejut kecil. 15 tahun. Kamu ingat saat aku sakit dulu? Yang waktu itu hanya demam biasa? Iya. Kamu panik, kataku. Kamu tidak mau meninggalkanku sendirian. Ia tersenyum tipis. Kamu kenapa mengungkit itu? Karena sekarang berbeda. Ia terdiam. Beberapa detik yang terasa terlalu panjang. Orang berubah, katanya akhirnya. Aku memandangnya. Atau memperlihatkan wajah aslinya. Ia berdiri. Kamu lelah. Jangan bicara seperti itu. Ia mematikan lampu baca. Ruangan tenggelam dalam setengah gelap. Aku berbaring, punggung menghadapnya. Air mata tidak jatuh. Rasa hancur ini terlalu dalam untuk ditangisi. Aku mulai memahami bahwa rasa aman yang kurasakan selama ini mungkin hanya konstruksi. Sesuatu yang dibangun rapi, tapi rapuh. Dan kini, retakannya terlihat jelas. Keesokan harinya, pemeriksaan tambahan dilakukan. Aku dibawa ke ruang lain, kursi roda didorong oleh perawat, suamiku berjalan di belakang. Lorong-lorong terasa seperti terowongan. Pintu-pintu tertutup. Setiap langkah menjauhkan aku dari kendali atas tubuhku sendiri. Di ruang pemeriksaan, seorang dokter lain menjelaskan prosedur singkat. Kata-katanya teknis, cepat. Apakah saya harus menandatangani sesuatu? Tanyaku. Dokter itu menoleh ke suamiku. Sudah diurus, jawab suamiku. Aku ingin berteriak, tapi yang keluar hanya napas panjang. Setelahnya, aku dibawa kembali ke kamar. Kepalaku terasa ringan. Dunia seperti sedikit bergeser. Suamiku duduk di samping ranjang, menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Kamu harus percaya aku, katanya pelan. Kenapa? Tanyaku. Karena tidak ada orang lain. Kalimat itu menancap dalam. Tidak ada orang lain. Bukan sebagai penghiburan, tapi sebagai penegasan isolasi. Malam itu, saat ia tertidur, aku kembali membuka map yang kusembunyikan. Aku membaca ulang setiap halaman. Mencari celah. Mencari kesalahan. Aku menemukan satu hal kecil. Nama seorang dokter yang tidak pernah kutemui. Tercantum sebagai konsultan utama. Aku mengingat namanya. Mengulanginya dalam hati. Keesokan paginya, aku bertanya pada perawat lain. Dokter ini, kataku sambil menunjuk nama di kertas kecil yang kutulis. Apakah dia bertugas di sini? Perawat itu terkejut kecil. Kenapa ibu tahu nama itu? Jadi dia ada? Ia ragu. Jarang bertemu pasien langsung. Kenapa? Ia menunduk. Biasanya hanya menangani kasus khusus. Khusus seperti apa? Ia menggeleng cepat. Saya tidak bisa bicara. Aku tersenyum tipis. Tentu saja. Suamiku datang tak lama kemudian. Wajahnya terlihat tegang. Kamu bicara dengan siapa? Tanyanya. Perawat, jawabku. Soal apa? Soal kondisiku. Ia menghela napas. Kamu membuat semuanya lebih sulit. Untuk siapa? Tanyaku. Ia menatapku tajam. Untuk kita. Aku tidak menjawab. Aku mulai memahami bahwa cinta bisa berubah menjadi alat. Bahwa perhatian bisa menjadi kontrol.
Malam terakhir sebelum akhir pekan, aku mendengar percakapan di luar kamar. Suara suamiku dan seseorang dari rumah sakit. Kondisinya siap, kata suara lain. Dia mulai curiga, jawab suamiku. Masih dalam batas, kata suara itu, selama dia tidak menolak. Dia tidak akan, kata suamiku. Dia selalu percaya aku. Aku menutup mata, menahan napas. Air mata akhirnya jatuh, diam-diam. Langkah mereka menjauh. Pintu kamar tetap tertutup. Aku terbaring dalam gelap, mendengarkan detak jantungku sendiri. Setiap denyut terasa seperti hitungan mundur. Aku belum tahu seluruh kebenaran. Tapi satu hal menjadi jelas. Suamiku bukan lagi tempat berlindung. Dan mulai saat itu, bertahan hidup menjadi satu-satunya tujuan. Aku tersenyum saat perawat masuk, meski dadaku bergetar tak terkendali. Aku mengangguk pada suamiku, seolah semua baik-baik saja. Dan sejak itu, aku mulai berpura-pura hidup. Pagi berjalan dengan suara-suara yang sudah ku kenal, langkah cepat, roda troli, pintu otomatis yang membuka dan menutup. Aku mengikuti ritmenya, menyesuaikan napas dengan denyut tempat ini. Jika aku ingin bertahan, aku harus terlihat patuh, tenang, tidak curiga. Aku belajar menata wajahku, mengendurkan bahu, menurunkan nada suara. Ketakutanku sembunyikan di lipatan-lipatan kecil tubuhku. Suamiku memperhatikanku lebih sering. Tatapannya lama, seperti menghitung. Aku membalasnya dengan senyum tipis. Kamu kelihatan lebih baik, katanya. Iya, jawabku. Obatnya membantu. Ia mengangguk, puas. Aku menelan ludah, membiarkan kalimat itu menjadi kunci pertama dalam sandiwara ini. Aku mulai mencatat waktu tanpa menulis. Jam berapa perawat datang? Siapa yang membawa obat? Siapa yang memeriksa tanda vital? Ada pola? Selalu ada 2 perawat berbeda. Satu ramah, satu kaku. Dokter hanya datang ketika suamiku ada. Jika aku sendirian, mereka hanya mengirim perawat. Aku bertanya sedikit demi sedikit, dengan cara yang aman. Ini obat apa? Tanyaku suatu pagi. Vitamin, jawab perawat. Aku tersenyum. Rasanya pahit. Tubuh beradaptasi, katanya. Jawaban pendek. Tidak ada mata yang bertemu. Aku mengangguk, menelan pura-pura, menyimpan tablet di balik pipi. Aku belajar tekniknya. Aku belajar menyembunyikan. Di laci kecil, aku membuat ruang, tisu, botol kosong, tablet-tablet kecil yang menjadi saksi bisu. Setiap malam, aku menghitungnya, memastikan tidak ada yang hilang. Setiap pagi, aku menyesuaikan wajahku, meniru orang yang sedang membaik. Aku juga belajar membaca bahasa tubuh suamiku. Saat ia berbohong, ia menyentuh jam tangannya. Saat ia menyembunyikan sesuatu, ia menghela napas lebih panjang. Tanda-tanda kecil yang dulu kuabaikan, kini menjadi peta. Kamu perlu istirahat, katanya suatu siang. Aku sudah istirahat, jawabku lembut. Jangan terlalu banyak bergerak. Nada itu mengontrol. Aku mengangguk lagi. Lorong rumah sakit semakin terasa sempit. Setiap kamera seperti mata. Setiap kaca memantulkan diriku yang asing. Aku mulai mengatur langkah saat berjalan ke toilet. Memastikan selalu ada orang lain di sekitar. Kesendirian di sini terasa berbahaya. Aku mencari perawat yang pernah membantuku. Yang berbisik itu. Aku menunggu waktu yang tepat di antara pergantian shift ketika lorong sibuk tapi tidak terlalu ramai. Aku melihatnya di dekat gudang linen. Ibu, katanya cepat, hampir tanpa suara. Jangan mendekat. Aku hanya ingin tahu, bisikku. Ia menggeleng. Saya tidak bisa lama. Bantu aku, kataku. Aku akan patuh. Aku hanya ingin tahu. Matanya berkedip. Pura-pura lemah, katanya. Itu membuat mereka lengah. Siapa mereka? Ia menelan ludah. Orang yang ibu percaya. Langkah kaki mendekat. Ia pergi. Aku berdiri sendiri. Jantungku memukul tulang rusuk. Aku mulai memanfaatkan celah kecil. Jam-jam sibuk. Jam kunjungan.
Saat suamiku keluar untuk menerima telepon, aku meminta izin membaca brosur rumah sakit, sekadar alasan untuk mendekati meja perawat. Aku melihat daftar dokter, nama-nama, jadwal. Ada satu nama yang selalu muncul di catatan tapi jarang terlihat. Aku menghafalnya. Suamiku membawa pulang baju ganti. Ia menyusunnya di lemari kecil. Tangannya rapi, terlalu rapi. Besok ada tindakan kecil, katanya. Kecil seperti apa? Tanyaku. Pemeriksaan lanjutan. Aku tersenyum. Perlu puasa? Tidak. Aku mengangguk. Dalam kepalaku, rencana kecil berputar. Jika tidak puasa, berarti bukan operasi besar. Jika bukan operasi, mungkin ada waktu. Malam itu, aku pura-pura tertidur lebih cepat. Suamiku keluar kamar. Aku menghitung langkahnya. Menghitung waktu. Saat lorong kembali sunyi, aku bangun, pelan, hampir tanpa suara. Aku menyelinap ke laci, mengeluarkan tablet-tablet, menyusunnya ulang, menyisakan jumlah yang terlihat wajar. Aku menyembunyikan sisanya di dalam lipatan tas kecil. Aku membuka ponselku, menurunkan kecerahan. Sinyal lemah. Aku tidak berani menghubungi siapapun. Setiap panggilan bisa tercatat. Aku menulis catatan pendek di aplikasi yang tampak seperti daftar belanja. Nama dokter, jam, kata-kata yang tidak terlihat mencurigakan. Pagi datang dengan wajah baru. Seorang perawat senior masuk. Tatapannya menilai. Bagaimana tidurnya? Tanyanya. Nyenyak, jawabku. Ia mengangguk, memeriksa infus. Hari ini agak panjang. Kenapa? Tanyaku polos. Banyak prosedur. Aku tersenyum kecil. Aku siap. Kata itu keluar terlalu mudah. Aku segera menunduk, memperbaiki selimut. Kesalahan kecil bisa berarti segalanya. Tindakan dilakukan di ruangan yang dingin. Lampu terang. Bau logam. Aku berbaring, menatap lampu bulat di langit-langit. Suamiku berdiri di sudut, tangan terlipat, wajahnya tenang. Tenang saja, katanya. Aku mengangguk. Aku percaya. Kalimat itu membuatnya tersenyum. Aku menahan mual. Kepercayaan kini menjadi umpan. Setelahnya, kepalaku ringan. Aku dibawa kembali ke kamar. Waktu terasa melompat-lompat. Aku menjaga kesadaran, menahan diri agar tidak terlihat terlalu waspada. Perawat datang dan pergi. Suamiku menerima telepon, selalu menjauh. Aku mendengar potongan kata, dosis, jadwal, aman. Aku menyimpan semuanya. Sore hari, perawat yang sama muncul lagi. Ia mengganti cairan infus, tangannya sedikit gemetar. Ibu, katanya pelan, besok pagi. Apa? Bisikku. Kalau ada kesempatan, katanya cepat, mintalah pemeriksaan ulang dengan dokter yang ibu sebutkan kemarin. Kenapa dia? Karena dia tidak ada di sini, katanya. Dan itu penting. Aku menelan ludah. Bagaimana caranya? Ia menatap pintu. Lewat administrasi, alasan kedua. Suamiku. Pilih waktu, katanya. Saat dia tidak ada, ia pergi. Aku memejamkan mata, menahan getar. Harapan kecil muncul, rapuh tapi nyata. Aku menunggu. Kesempatan datang saat suamiku dipanggil keluar karena urusan mendadak. Aku tidak tahu apakah itu kebetulan atau pengaturan. Aku tidak peduli. Aku bergerak. Aku ke meja perawat, meminta kursi roda untuk ke toilet. Aku berbelok ke administrasi. Langkahku cepat, tapi terkontrol. Aku ingin pemeriksaan ulang, kataku. Dengan dokter ini, petugas melihat namanya. Beliau tidak bertugas di sini. Itu sebabnya, kataku. Aku ingin rujukan. Ia ragu. Perlu persetujuan keluarga. Ini untuk keselamatan, kataku. Aku merasa tidak cocok. Ia mengetik pelan. Kami perlu alasan tertulis. Aku menahan napas. Efek samping berat. Ia mengangguk. Kami proses. Suara di belakangku membuatku membeku. Kenapa kamu di sini? Suara suamiku. Aku berbalik perlahan. Wajahnya tegang, senyumnya hilang. Aku hanya bertanya, kataku lembut. Aku ingin memastikan. Tatapan petugas berpindah-pindah. Sunyi jatuh. Kita bicara di kamar, katanya.
Aku mengangguk. Tentu. Di lorong, ia berjalan cepat. Aku mengikutinya, menahan langkah agar tidak terlihat tergesa. Di kamar, ia menutup pintu. Kamu tidak boleh bertindak sendiri, katanya, nada rendah. Aku takut, jawabku jujur. Itu salah? Ia menghela napas, mendekat. Aku melakukan ini demi kamu. Dengan menyembunyikan, tanyaku. Matanya mengeras. Kamu mulai sulit, aku menunduk. Maaf. Kata itu mengendurkannya. Ia mundur, menarik napas. Kita hentikan ini, katanya. Kamu istirahat. Aku berbaring. Lampu diredupkan. Pintu terkunci. Aku menatap gelap. Detak jam terasa keras. Aku tahu langkahku hampir terlihat. Harapan kecil itu berbahaya. Larut malam, ponselku bergetar. Pesan singkat dari nomor tak dikenal. Jangan besok, pagi ini. Aku menelan ludah. Aku menatap pintu. Kunci berkilat samar. Di luar, langkah kaki berhenti. Dan aku tahu, satu gerakan lagi bisa membongkar segalanya. Ponselku masih menyala ketika langkah kaki berhenti tepat di depan pintu. Aku menahan napas, layar gelap kembali. Detik itu terasa seperti keputusan hidup. Pintu tidak dibuka. Langkah itu berlalu, menyisakan dengung lorong dan detak jantungku sendiri. Aku duduk perlahan, punggung basah oleh keringat dingin. Pesan singkat tadi terngiang, pendek, tanpa nama, tapi penuh perintah. Jangan besok, pagi ini. Tidak ada tanda baca, tidak ada penjelasan. Namun ada nada mendesak yang tidak bisa diabaikan. Aku menunggu sampai cahaya pagi menyelinap. Perawat pagi datang seperti biasa, wajah baru, senyum standar. Aku menyambutnya dengan patuh. Obat disodorkan. Aku mengangguk, menelan pura-pura. Aku menyimpan tablet itu bersama yang lain. Aku tidak lagi merasa bersalah berbohong. Ini bukan lagi tentang sopan santun. Ini tentang bertahan. Suamiku datang tak lama kemudian. Rambutnya rapi, kemeja disetrika. Ia mencium keningku singkat. Kamu terlihat pucat, katanya. Kurang tidur, jawabku. Setelah ini kamu harus istirahat total. Baik. Nada itu kembali, mengatur, memastikan. Aku mengangguk, menurunkan mata. Aku membiarkannya merasa menang. Itu bagian dari rencana yang bahkan belum sepenuhnya kupahami. Kesempatan datang ketika ia dipanggil keluar oleh seorang dokter. Aku melihat pintu tertutup. Aku menghitung sampai 5. Lalu 10. Aku menekan bel, meminta ke toilet. Kursi roda didorong oleh perawat lain. Aku menunggu tikungan lorong yang tidak terlihat kamera. Di sana, dia berdiri. Perawat yang sama. Wajahnya lebih tegang dari sebelumnya. Ibu, katanya cepat. Ikut saya. Kami masuk ke ruang kecil penyimpanan alat. Pintu ditutup, lampu redup, bau plastik dan logam bercampur. Waktunya sedikit, katanya. Saya tidak bisa lama. Aku siap, kataku. Suaraku terdengar lebih tenang daripada perasaanku. Ia menarik napas. Nama saya Rina. Aku mengangguk. Nama itu terasa penting, meski sederhana. Mereka mencatat semua, lanjutnya. Obat, jam, percakapan. Tapi tidak semuanya. Apa yang tidak? Tanyaku. Kesalahan kecil, katanya. Manusia. Sistem ini bergantung pada kepatuhan. Siapa mereka? Tanyaku lagi. Ia menatapku lama. Dokter konsultan itu, dan orang yang memberi akses. Aku menelan ludah. Suamiku. Ia tidak mengangguk, tidak juga menyangkal. Diamnya cukup. Apa yang mereka lakukan? Tanyaku. Uji coba. Katanya pelan. Pasien yang aman. Dengan persetujuan keluarga. Aku merasa dunia miring. Uji coba apa? Ia menggeleng. Saya tidak tahu detail, tapi saya tahu risikonya. Dan saya tahu tanda-tandanya. Kenapa kamu membantuku? Matanya berkaca-kaca. Karena saya pernah diam. Dan seseorang tidak pulang. Keheningan menekan. Aku mengangguk. Kami berbagi ketakutan yang sama, meski berbeda cerita. Kita perlu rencana, kataku. Kita punya sedikit waktu, jawabnya. Mereka akan menaikkan dosis. Kapan?
Hari ini, aku memejamkan mata sejenak. Apa yang bisa kita lakukan? Bukti, katanya. Catatan yang tidak disaring, jadwal, akses. Bagaimana? Ia membuka saku, mengeluarkan kartu kecil. Ini akses sementara, 1 jam. Gunakan di komputer administrasi lantai 2. Risikonya? Besar. Aku mengangguk. Kapan? Sekarang, katanya. Saat mereka sibuk, kami berpisah tanpa salaman. Aku kembali ke kursi roda. Jantung berdebar. Lorong terasa lebih panjang, setiap wajah seperti topeng. Aku memaksa diri bernapas teratur. Di lantai 2, aku masuk ke ruang administrasi dengan alasan konfirmasi asuransi. Komputer menyala. Tanganku gemetar saat memasukkan kartu. Waktu berjalan lambat. Aku mencari namaku. Banyak entry, terlalu banyak. Aku menemukan folder yang tidak seharusnya. Label teknis, kode. Aku membukanya. Dokumen muncul, grafik, dosis, catatan respons. Ada kolom, keluarga penanggung jawab. Nama suamiku berulang. Aku memotret layar dengan ponsel. Cepat. Aku menyalin jadwal. Nama dokter konsultan muncul jelas. Tanda tangan digital. Semua rapi, semua dingin. Bu, suara di belakang. Aku hampir menjatuhkan ponsel. Seorang petugas berdiri. Alis terangkat. Masih ada yang kurang? Tanyanya. Akun saya bermasalah. Kataku tenang. Sudah. Aku mencabut kartu, tersenyum, dan pergi sebelum kakiku goyah. Kembali ke kamar, suamiku sudah ada. Wajahnya tegang. Kamu kemana? Tanyanya. Administrasi. Jawabku. Asuransi. Kamu tidak perlu. Aku hanya ingin memastikan. Potongku lembut. Aku menyentuh tangannya. Sentuhan itu membuatnya berhenti. Kepercayaan lama masih bekerja, meski rapuh. Ia menghela napas. Kita bicara nanti. Sore menjelang. Rina masuk sebentar, mengganti infus. Tatapannya memberi isyarat cepat. Berhasil? Bisiknya. Aku mengangguk kecil. Bagus, katanya. Simpan baik-baik. Malam turun. Suamiku menerima telepon, berjalan menjauh. Aku mendekat ke pintu, mendengar potongan kata. Data sudah ada, katanya. Naikkan sesuai jadwal. Aku mundur. Dada sesak. Aku membuka ponsel, menyusun pesan pendek untuk diriku sendiri. Menyimpan foto di folder tersembunyi. Aku menyalin ke email draft tanpa mengirim. Jejak seminimal mungkin. Rina kembali larut malam. Ia tidak masuk, hanya membuka pintu sedikit. Mereka curiga, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Kita percepat, jawabnya. Pindahkan kamu. Kemana? Rujukan luar, katanya. Dokter itu. Bagaimana persetujuannya? Ia menatapku. Itu bagian tersulit. Kapan? Besok pagi, katanya. Sebelum jam 8, suara langkah mendekat. Ia menutup pintu. Aku menatap jam. Setiap menit terasa seperti pasir yang jatuh. Pagi datang dengan kabut tipis. Suamiku tampak gelisah. Ia membaca ponsel berulang kali. Kamu siap? Tanyanya. Untuk apa? Pemeriksaan lanjutan. Aku mengangguk. Aku percaya. Ia tersenyum. Senyum itu membuat perutku mual. Rina muncul dengan tandu. Ada perubahan rencana, katanya datar. Perubahan apa? Tanya suamiku. Perintah dokter, jawabnya. Rujukan. Ia menyerahkan kertas. Suamiku membaca cepat. Alisnya berkerut. Ini tidak perlu, katanya. Sudah disetujui administrasi, jawab Rina. Sementara, kata itu menggantung. Aku ingin bicara dengan dokternya, kata suamiku. Dokternya sedang operasi, jawab Rina. Aku menahan napas. Lorong terasa menyempit. Perawat lain datang. 2 orang. Prosedur berjalan. Bawa sekarang, kata seseorang. Suamiku menatapku. Kamu yakin? Aku mengangguk. Aku lelah. Ia ragu. Itu pertama kalinya. Keraguan itu seperti celah cahaya. Kami bergerak. Lift menunggu. Pintu terbuka. Saat kami masuk, ponsel suamiku bergetar. Ia melihat layar. Wajahnya berubah. Berhenti, katanya. Lift menutup. Mesin bergerak turun. Rina menatapku sekilas. Matanya meminta maaf. Ada apa?
Tanyaku. Perintah berubah, kata suamiku, suaranya dingin. Kita kembali. Lift berhenti mendadak. Lampu berkedip. Keheningan jatuh. Aku merasakan ponselku bergetar. Pesan masuk. Dia bukan satu-satunya. Aku menatap Rina. Ia menggeleng pelan. Pintu lift terbuka ke lantai parkir. 2 pria berdiri di sana. Jas. Tenang. Suamiku melangkah maju. Ini pasien saya. Kata itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku menelan ludah. Identitas musuh akhirnya jelas. Bukan satu orang. Bukan satu keputusan. Ini jaringan. Dan kami baru saja berdiri di tengahnya. Pintu lift menutup kembali. Dan aku tahu, konfrontasi tidak lagi bisa ditunda. Pintu lift terbuka ke lantai parkir yang lembab dan berbau oli. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan di sana, topeng itu mulai retak. Lampu neon berkedip, memantulkan bayangan kami di lantai beton. 2 pria berjas berdiri dengan jarak yang diukur. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Wajah mereka tenang, seperti orang yang terbiasa mengendalikan ruang tanpa perlu suara. Suamiku melangkah maju setengah langkah, bahunya sedikit mengeras. Aku merasakan tandu berhenti, roda mengunci dengan bunyi kecil yang memekakan. Ini bukan prosedur, kata salah satu pria. Suaranya datar. Ini koreksi, jawab suamiku. Ada kesalahan rujukan. Aku menatap punggungnya. Selama bertahun-tahun, punggung itu adalah sesuatu yang kupahami sebagai perlindungan. Kini, ia menjadi dinding. Rina berdiri di sampingku. Tangannya digagang tandu. Jari-jarinya memucat. Ia tidak bicara. Diamnya adalah pilihan paling aman. Kita naik kembali, kata suamiku, sedikit lebih keras. Sekarang, aku menarik napas. Kenapa? Tanyaku, suara rendah tapi jelas. Ia menoleh, senyum tipis yang dulu selalu menenangkan. Karena ini yang terbaik. Untuk siapa? Tanyaku. Jeda itu kecil, tapi cukup. Matanya bergerak cepat ke arah 2 pria itu, lalu kembali padaku. Untukmu. Aku tertawa pelan. Suara itu terdengar asing, seperti milik orang lain. Kamu sudah terlalu sering mengatakan itu. Salah satu pria berjas mengangkat tangan. Kita tidak perlu berdebat di sini. Benar, kataku. Karena semuanya sudah diputuskan. Suamiku mendekat. Kamu lelah, kita bicarakan nanti. Nanti itu selalu berarti aku tidak pernah tahu. Jawabku, ia menghela napas. Kamu membuat ini berbahaya. Tidak, kataku. Yang berbahaya adalah rahasia. Rina menatapku, matanya berkilat. Ia menggeleng pelan, peringatan tanpa kata. Aku menahan amarah yang ingin meledak. Aku memilih tenang. Tenang adalah senjata terakhir. Lift terbuka kembali. Seorang perawat lain muncul, bingung melihat kami di parkir. Salah satu pria berjas mendekat padanya, berbisik singkat. Perawat itu mengangguk, lalu pergi. Rantai kecil keputusan bergerak tanpa suara. Kita naik, kata pria berjas. Dokter menunggu. Dokter yang mana? Tanyaku. Yang berwenang, jawabnya. Aku menatap suamiku. Namanya, ia diam. Keheningan itu menjawab lebih jujur dari kata apapun. Kami kembali naik. Lift bergerak lambat. Setiap lantai seperti lapisan baru yang menekan dada. Aku memperhatikan refleksi wajah kami di cermin lift. Wajahku pucat, mataku tajam. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Topeng profesional yang tak pernah runtuh, sampai kini. Di lantai atas, lorong lebih sepi dari biasanya. Pintu-pintu tertutup, lampu lebih redup. Aku mengenali bau itu, logam, antiseptik, listrik, ruang tindakan. Kita tidak punya persetujuan, kataku. Sudah ada, jawab suamiku cepat. Dari aku, kamu memberi kuasa. Di bawah tekanan, kataku. Ia berhenti, menatapku. Kamu menandatangani. Aku sakit, jawabku. Dan kamu tahu itu. Rina menggeser tandu. Kita harus lanjut. Aku menatapinya. Kamu yakin? Matanya bergetar. Saya takut. Begitu juga aku, kataku. Pintu ruang tindakan terbuka. Lampu terang menyilaukan.
sebuah ranjang di tengah, alat-alat tersusun rapi, seorang dokter berdiri dengan sarung tangan, wajahnya tak kukenal, matanya menilai cepat. "Kita mulai," katanya. "Tidak," kataku. Semua berhenti. Detik itu terasa panjang. Suamiku mendekat, suaranya diturunkan. "Jangan buat ini sulit. Jangan buat aku tak bernyawa," jawabku. Dokter itu menoleh pada suamiku. "Ada masalah?" "Tidak," jawabnya. "Pasien cemas." "Aku tidak cemas," kataku. Aku sadar. Dokter menghela napas. "Bu, ini demi keselamatan." "Keselamatan siapa?" tanyaku. Ia diam. Kesunyian kembali menekan. Aku melihat jam di dinding. Angka merah berdetak waktu menutup. "Beritahu aku kebenarannya," kataku pada suamiku. Sekarang, ia menatap lantai. Untuk pertama kalinya, baunya turun sedikit. "Kita butuh ini." "Kenapa?" tanyaku. "Karena tanpa ini," katanya pelan, "semuanya runtuh." "Semua apa?" desakku. "Pekerjaan," katanya. "Kesepakatan." Nyawaku termasuk. Ia menutup mata sejenak. Ketika membukanya, ada sesuatu yang hilang. "Kamu akan baik-baik saja." Aku tertawa lagi, lebih pahit. Itu bukan jawaban. Rina melangkah maju. "Dokter, ada ketidaksesuaian data." Dokter itu menoleh. "Bukan urusanmu. Ini urusan keselamatan pasien," katanya. Suaranya bergetar, tapi tegas. Salah satu pria berjas muncul di pintu. "Cukup." Aku merasakan tekanan meningkat, seperti ruangan yang menyempit. Aku harus bergerak, bukan dengan tubuh, tapi dengan kata-kata. "Aku punya bukti," kataku. Semua mata tertuju padaku. Catatan lanjutku. Dosis email. Suamiku menatapku tajam. "Kamu tidak mengerti." "Aku mengerti cukup," jawabku. "Dan jika aku tidak keluar dari ruangan ini sekarang, bukti itu akan keluar tanpa aku." Itu gertakan, tapi gertakan yang disusun rapi. Pria berjas itu menimbang. Dokter mengernyit. Rina menahan napas. "Di mana buktinya?" tanya suamiku. "Aman," jawabku. "Dengan siapa?" "Aku tidak sendirian," kataku. Ia tertawa pendek. "Kamu selalu sendirian." "Tidak lagi," jawabku, menatap Rina. Rina mengangguk kecil. "Ada orang lain." Wajah suamiku mengeras. "Kamu," katanya pada Rina. "Ini pengkhianatan. Ini penebusan," jawabnya. Ketegangan mencapai puncak yang sunyi. Tidak ada teriakan, hanya napas dan tatapan. Aku merasakan kemarahan yang lama tertahan naik, tapi aku menjaganya tetap dingin. Panas membuat kesalahan. "Pindahkan dia ke observasi," kata pria berjas. Sementara, "Tidak," kata suamiku. "Kita lanjut." "Perintah saya," jawab pria itu. "Ada hierarki di sini." Aku melihatnya kini. Suamiku bukan puncak, ia hanya bagian. Ranjang didorong keluar ruangan. Aku menatap suamiku saat kami melewati. "Aku mempercayaimu," kataku pelan. "Dan kamu menjualnya." Ia tidak menjawab. Tatapannya kosong. Observasi lebih kecil, lebih gelap. Kamera di sudut. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang final. Rina berdiri di luar, memberi isyarat kecil. Waktu singkat. Aku berbaring, menatap langit-langit. Pikiranku bekerja cepat. Bukti harus bergerak. Aku tidak bisa menunggu. Pintu terbuka sedikit. Suamiku masuk, sendirian. "Kamu terlalu jauh," katanya. "Kamu yang membawaku," jawabku. Ia duduk di kursi. Tangannya gemetar sedikit. "Aku bisa menghentikan ini." "Dengan apa?" tanyaku. "Dengan mengakui kesalahan," katanya pelan. Aku mengangkat alis. Itu terdengar baru. "Aku melakukan ini karena tekanan," katanya. "Karena sistem." "Dan aku?" tanyaku. Ia menutup mata. Aku tidak menyangka akan sejauh ini. Aku merasakan sesuatu retak bukan di dirinya, tapi di dalamku. Cinta tidak mati seketika. Ia runtuh pelan. "Buka pintu," kataku. "Aku tidak bisa." "Kalau begitu, dengarkan," kataku. "Jika aku mati, semuanya keluar." Ia menatapku. "Kamu tidak akan mati." "Banyak orang berkata begitu," jawabku. Pintu terbuka lagi. Pria berjas masuk. "Waktunya." Suamiku berdiri. "Tunggu." "Tidak ada waktu,"
jawabnya. Aku melihat jam. 5 menit menuju titik tanpa kembali. Rina muncul di balik kaca. Matanya cemas. Ia mengangkat ponsel. Layar menghadap ke dalam. Ikon unggah. Aku menatap suamiku. Pilihanmu. Ia menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. Jika kamu lakukan ini, katanya, kamu menghancurkan semuanya. Aku menyelamatkan diriku, jawabku. Alarm kecil berbunyi. Sistem, pergerakan, sekarang, kata pria berjas. Aku merasakan ranjang bergerak, lampu berubah, udara dingin menyentuh kulit. Aku menatap suamiku untuk terakhir kalinya di ruangan itu. Aku pernah mencintaimu. Ia tidak menjawab. Pintu ruang paling dalam terbuka. Ruang yang berbahaya, sunyi, tanpa saksi. Aku tahu, begitu melewati ambang ini, tidak ada jalan kembali. Lampu menyala, alat-alat berkilau, dan konfrontasi tinggal satu tarikan napas lagi. Lampu ruang itu menyala terlalu terang. Suara mesin berdengung seperti napas panjang yang ditahan. Dan di titik itu, aku berhenti menjadi pasien. Tanganku terikat longgar, cukup untuk mengingatkanku bahwa kendali bukan milikku. Udara dingin menyentuh kulit, membawa bau logam dan cairan pembersih. Di balik kaca, bayangan bergerak, orang-orang yang memutuskan tanpa perlu menatap mata. Aku menatap langit-langit, menghitung panel, mencari ritme agar pikiranku tidak pecah. Mulai, kata suara yang tak ku kenal. Belum, jawab suara lain. Aku menoleh. Rina berdiri di pintu, wajahnya pucat, matanya tajam. Di tangannya, ponsel menyala. Ikon unggah berputar pelan. Waktu menjadi benda yang bisa disentuh. Ini gila, kata suamiku. Ia berdiri di sisi ruangan, jaraknya aman, wajahnya terkunci. Hentikan, pria berjas melangkah masuk, langkahnya mantap. Terlambat, aku tertawa pendek. Untuk kalian, semua mata tertuju padaku. Aku merasakan ketenangan yang aneh. Ketenangan orang yang sudah melewati ketakutan terburuk. Data sudah keluar, kataku. Bukan satu server, beberapa. Bohong, kata suamiku. Aku menatapnya. Seperti janji-janji kamu. Rina mengangkat ponsel sedikit lebih tinggi. 50%, katanya. Dan terus berjalan. Pria berjas mengangkat tangan. Matikan. Tidak bisa, jawab Rina. Otomatis. Keheningan jatuh. Mesin berdengung lebih keras. Aku merasakan pergeseran kecil di udara. Ketika kekuasaan menyadari ia tidak lagi mutlak. Dokter melangkah maju. Kita bisa bernegosiasi. Aku menoleh. Dengan apa? Keselamatan, katanya. Keselamatan siapa? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Jawaban itu sudah terlalu sering kugenggam kosong. Suamiku mendekat. Suaranya turun, lembut seperti dulu. Dengar aku, kita bisa keluar dari ini bersama. Aku memandang wajahnya. Setiap garis kini terlihat jelas, bukan sebagai suami, tapi sebagai orang yang memilih. Bersama itu kapan? Tanyaku. Sebelum atau sesudah kamu menandatangani persetujuan. Ia menggeleng. Aku terjebak. Kita semua, kataku. Bedanya, aku yang dijadikan bukti. Rina melangkah ke sisi ranjang. Tangannya gemetar, tapi mantap. Aku sudah kirim ke regulator, ke jurnalis, ke jaksa. Pengkhianatan, desis pria berjas. Keberanian, jawab Rina. Alarm kecil berbunyi. Pintu ruangan lain terbuka. 2 petugas keamanan masuk, ragu melihat situasi. Pria berjas memberi isyarat cepat. Mereka berhenti. Ragu itu seperti retakan kecil di kaca tebal. Aku menghirup napas panjang. Kalian mengira aku tak akan sadar, kataku, bahwa tubuh bisa diperlakukan sebagai angka. Tapi tubuh mengingat. Cukup, kata dokter. Lepaskan dia. Tidak, kata suamiku. Semua menoleh. Ia berdiri lebih tegak. Jika dia pergi, semuanya runtuh. Aku menutup mata sejenak. Saat membukanya, aku tahu apa yang harus kukatakan. Semuanya memang harus runtuh. Rina menyentuh lengan dokter. Waktumu habis. Pria berjas menatap jamnya. Wajahnya untuk pertama kali menunjukkan ketegangan.
Hentikan unggahan, katanya pada Rina. Tidak, jawabnya. Kalau begitu apa? Potongku. Kalian akan melanjutkan dengan saksi? Petugas keamanan melangkah 1 langkah maju. Ada laporan masuk, kata salah satu. Kami diminta menahan semua prosedur. Siapa yang semua merintah? Tanya pria berjas. Pusat, jawabnya. Sekarang, aku merasakan ikatan di pergelangan tanganku mengendur. Dokter melepaskannya dengan gerakan cepat, menghindari tatapanku. Ranjang didorong keluar ruangan. Lampu berubah lebih lembut. Dunia bergeser 1 derajat ke arah yang benar. Di lorong, suara siren jauh terdengar. Aku menatap suamiku saat kami melewati. Ini titiknya, kataku pelan. Ia mengikuti. Wajahnya hancur oleh kebingungan dan marah. Kamu menghancurkan hidupku. Kamu melakukannya lebih dulu, jawabku. Kami tiba di ruang observasi lagi. Lebih ramai sekarang. Orang-orang berbicara cepat. Ponsel bergetar. Nama-nama disebut. Kekuasaan berpindah tangan bukan dengan teriakan, tapi dengan prosedur. Rina berdiri di sampingku. Kamu aman, katanya, meski matanya masih cemas. Belum, jawabku. Suamiku ditarik ke samping oleh petugas. Ia berbalik mencari mataku. Aku mencintaimu, katanya. Aku menatapnya lama. Cinta tidak hilang. Ia berubah menjadi pelajaran yang pahit. Aku percaya kamu, jawabku, dan itu cukup. Ia dibawa pergi. Langkahnya terdengar berat, lalu menghilang. Waktu melambat. Seorang jaksa masuk, memperkenalkan diri singkat. Pertanyaan datang, singkat, tepat. Aku menjawab dengan tenang. Kata-kata kini terasa seperti alat yang tepat, bukan jeritan. Apakah ada paksaan? Tanyanya. Ada manipulasi, jawabku. Dan persetujuan yang cacat. Ia mencatat. Kami akan menindaklanjuti. Rina duduk di kursi, bahunya turun. Aku takut, katanya. Aku juga, jawabku. Kami berbagi senyum kecil, bukan kemenangan, tapi pengakuan. Malam turun. Lampu-lampu rumah sakit tetap menyala. Aku dipindahkan ke kamar lain, lebih aman, dengan penjagaan. Aku menatap jendela, melihat lampu kota berkedip seperti denyut jauh. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu berani. Aku tidak membalas. Jam berlalu. Dokter datang dengan wajah berbeda, lebih jujur, mungkin. Kondisimu stabil, katanya. Tidak ada tindakan malam ini. Terima kasih, jawabku. Maaf, tambahnya pelan. Aku mengangguk. Maaf tidak menghapus, tapi ia menandai akhir dari kebohongan. Rina masuk sebentar sebelum pergantian shift. Aku akan bersaksi, katanya. Aku tahu, jawabku. Ia menggenggam, tanganku singkat. Sentuhan manusia yang nyata. Larut malam, aku sendirian. Aku memejamkan mata, mendengarkan mesin yang kini terdengar netral. Aku memikirkan rumah, foto-foto lama, tawa yang dulu. Semua itu kini memiliki bayangan. Tapi bayangan tidak lagi menguasai. Pintu terbuka pelan. Seorang petugas memberitahu. Ada perkembangan. Baik atau buruk? Tanyaku. Ia ragu. Keduanya. Aku menghela napas. Katakan. Jaringan itu lebih besar dari yang kita kira. Katanya. Tapi kamu membuka pintu. Aku menatap langit-langit. Membuka pintu berarti juga mengundang angin. Dan suamiku? Tanyaku. Ditahan, jawabnya. Sementara. Kata itu kembali, tapi kini berada di pihakku. Pintu menutup. Aku sendirian lagi. Di ambang kehancuran atau kebebasan, aku memilih satu hal yang pasti. Aku hidup. Aku memejamkan mata, membiarkan kelelahan datang. Di luar, sirene berhenti. Dan di dalam, untuk pertama kalinya, aku bernapas tanpa takut. Pagi datang tanpa sirene. Tidak ada langkah tergesa, hanya cahaya yang masuk perlahan, seolah meminta izin. Aku terbangun dengan tubuh yang terasa asing, seperti baru dipinjamkan kembali, setelah lama direnggut. Mesin di samping ranjang berdengung pelan, ritmenya netral,
tidak mengancam. Bau antiseptik masih ada, tapi tidak lagi menusuk. Rumah sakit ini sama, namun aku tidak lagi berada di dalam perang. Perawat masuk dengan langkah tenang. Senyumnya tidak dibuat-buat. Bagaimana rasanya hari ini? Tanyanya. Ringan, jawabku setelah berpikir. Kata itu terasa jujur. Ia mengangguk, mencatat. Dokter akan datang siang nanti. Aku menatap jendela. Langit abu-abu cerah, seperti halaman kosong. Di luar, kota bergerak tanpa tahu apa yang terjadi di dalam satu kamar kecil ini. Dunia tidak berhenti untuk trauma. Dan mungkin itu baik. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Terapi. Pemeriksaan ulang. Wawancara singkat dengan orang-orang yang menulis namaku di kertas resmi. Aku menjawab tanpa terburu-buru. Setiap pertanyaan terasa seperti membuka kembali laci lama, tapi aku tidak lagi takut pada bunyi engselnya. Rina datang sesekali, masih dengan seragam yang sama, tapi wajahnya berbeda, lebih terbuka. Kami duduk berdampingan, diam lebih banyak daripada bicara. Mereka memindahkanku, katanya suatu sore, ke unit lain. Itu baik, jawabku. Ia mengangguk. Aku ingin tetap di sini. Tapi mungkin aku perlu jarak. Aku memahami itu. Jarak bukan lari. Kadang ia adalah cara bernapas. Dokter datang dengan wajah yang kini ku kenal sebagai jujur. Ia duduk, tidak terburu. Kondisimu stabil, katanya. Kita fokus pemulihan. Berapa lama? Tanyaku. Tubuh punya waktunya sendiri, jawabnya. Dan pikiran juga. Aku tersenyum kecil. Jawaban itu tidak menjanjikan apapun, tapi tidak berbohong. Malam-malam masih sulit. Aku terbangun oleh suara kecil. Pintu tertutup di kejauhan, roda troli. Jantungku berlari sebelum pikiranku menyusul. Aku duduk, menarik napas, menghitung. Aku belajar kembali membedakan bahaya dan ingatan. Seorang terapis duduk di hadapanku. Suaranya lembut. Apa yang paling kamu takutkan sekarang? Tanyanya. Aku berpikir lama. Percaya, jawabku akhirnya. Ia mengangguk. Pada siapa? Pada diriku sendiri. Kami diam. Diam yang tidak menekan. Diam yang memberi ruang. Hari kepulanganku tiba tanpa seremoni. Tas kecil. Dokumen. Instruksi singkat. Aku berdiri di pintu kamar, menoleh sekali lagi. Tempat ini menyimpan luka, tapi juga menyimpan bukti bahwa aku bertahan. Di luar, udara terasa lebih hangat dari yang kuingat. Mobil melintas. Orang-orang berbicara, hidup berjalan. Rumah terasa asing, meski setiap sudutnya akrab. Kunci berputar di pintu. Bau lama menyambutku, kopi, kayu, kain. Aku meletakkan tas, berdiri di ruang tamu, membiarkan keheningan menyentuhku tanpa ancaman. Aku membuka jendela. Angin masuk. Tirai bergerak pelan. Hari-hari pertama aku berjalan pelan, seperti tamu di hidup sendiri. Membuat teh, menyapu lantai, menyentuh benda-benda kecil yang dulu tak pernah kupikirkan. Setiap gerakan adalah pernyataan. Aku di sini. Telepon berdering. Nomor tak dikenal. Bu, suara itu formal. Kami ingin mengabarkan perkembangan. Aku duduk. Silakan. Proses hukum berjalan, katanya. Akan lama. Aku mengerti. Kami mungkin akan membutuhkan kesaksian lanjutan. Baik. Telepon ditutup. Aku menatap dinding, tidak merasa lega, tidak juga hancur. Keadilan bukan akhir. Ia hanya langkah yang tidak memutar kembali waktu. Aku menemukan foto lama di rak. Aku dan dia tersenyum di pantai. Aku memegangnya lama. Tidak ada amarah yang tersisa, hanya kelelahan. Aku meletakkannya kembali, tidak untuk disembunyikan, tidak juga untuk dipajang. Beberapa hal cukup disimpan apa adanya. Malam itu, aku memasak untuk diriku sendiri. Sederhana, nasi hangat, sup bening. Aku duduk di meja kecil, makan perlahan. Sendok menyentuh piring, bunyi nyata. Tubuhku menerima makanan tanpa protes. Itu kemenangan kecil. Rina mengirim pesan, aku baik. Aku membalas, aku juga. Kata-kata pendek, tidak perlu penjelasan.
Waktu mengajarkanku hal-hal kecil, memilih kursi yang menghadap pintu, memeriksa kunci 2 kali, menaruh ponsel dekat. Aku tidak memaksa diri untuk berubah. Kewaspadaan perlahan melembut, seperti otot yang belajar rileks kembali. Suatu sore, aku berjalan ke taman dekat rumah. Anak-anak berlari. Seorang ibu memanggil, suaranya penuh perhatian. Aku duduk di bangku, merasakan matahari di wajah. Aku menutup mata sebentar, membiarkan hangat itu tinggal. Permisi, suara laki-laki di sampingku. Bangkunya kosong? Iya, jawabku. Ia duduk, menjaga jarak. Kami tidak bicara lagi, dan itu tidak apa-apa. Di rumah, aku mulai menulis, bukan laporan, bukan pengakuan. Catatan kecil tentang hal-hal yang kurasakan, rasa aman yang datang dan pergi, ketakutan yang menyamar sebagai kebiasaan. Menulis bukan untuk mengingat, tapi untuk memberi tempat. Ketika aku menerima surat resmi, aku tidak membukanya sendiri. Aku menunggu sampai sore, menaruhnya di meja, membuat teh. Aku membuka perlahan. Kata-kata formal, tanggal, tanda tangan, tidak ada kejutan. Aku membacanya sampai akhir, lalu melipatnya rapi. Aku tidak menangis. Aku juga tidak tersenyum. Aku hanya merasa selesai dengan satu bab. Malam itu aku tidur tanpa terbangun. Tidak ada mimpi. Atau mungkin ada, tapi tidak tinggal. Pagi berikutnya, aku berdiri di depan cermin. Wajahku terlihat sama, tapi mataku berbeda. Lebih tenang. Lebih milik sendiri. Aku belajar mengatakan tidak tanpa penjelasan. Aku belajar meminta bantuan tanpa rasa bersalah. Aku belajar bahwa kepercayaan bukan hadiah untuk orang lain, tapi kesepakatan dengan diri sendiri. Rina datang berkunjung. Kami duduk di lantai, minum teh. Kamu kuat, katanya. Aku belajar, jawabku. Ia tersenyum. Itu lebih sulit. Kami tertawa kecil. Tawa yang tidak menutupi apapun. Saat senja turun, aku menyalakan lampu. Cahaya mengisi ruangan, lembut. Aku memikirkan semua yang hilang. Waktu, ilusi, orang, kehilangan itu nyata. Ia tidak bisa dipercepat, tapi ada juga yang kembali. Tubuhku, suaraku, pilihanku. Aku berdiri di jendela, melihat lampu-lampu kota menyala satu persatu. Aku tidak tahu bagaimana hidup akan berjalan. Aku tidak menuntut kepastian. Aku hanya tahu satu hal yang cukup untuk hari ini. Aku selamat. Dan untuk pertama kalinya, itu bukan akhir cerita, melainkan awal yang jujur.